Ketika kita bicara soal kelestarian alam, artinya kita harus membangun koneksi dengan alam. Ini bisa dilakukan dengan banyak hal, mendaki gunung salah satunya, eksplorasi di hutan, ke pantai, banyak. Tapi ada satu cara yang kita semua bisa lakukan dari rumah, yaitu dengan berkebun, dengan menumbuhkan makanan kita sendiri. Dengan begitu setiap hari kita pasti akan merawat alam dan kita bisa mulai membangun gaya hidup yang lebih selaras dengan semesta. Selamat datang di Lestari, peduli alam dari rumah sendiri. Saya Sandra dari Kebun Kumara dan hari ini kita akan belajar cara super mudah untuk mulai berkebun di rumah. Dalam berkebun, kita bisa memulai dengan mencari bibit-bibit yang sudah ada di rumah. Jadi nggak perlu beli. Kita tinggal lihat di dapur, apa sih yang ada yang bisa kita tanam. Salah satunya adalah bumbu dapur, yang hari ini akan kita bahas adalah serai. Serai ini sering banget pasti dipakai buat masak, baik itu buat sop, bisa buat teh juga, bisa buat sambal dan lainnya. Jadi biasanya di dapur selalu ada serai. Nah, serai-serai yang di dapur itu sebenarnya udah bisa untuk kita langsung tanam. Bisa langsung ditanam aja, atau bisa dengan proses pengakaran terlebih dahulu. Caranya gampang banget, tinggal masukkan serai ke dalam sebuah botol kaca yang bening, isi dengan air sedikit sampai menutup bagian bawah, lalu letakkan di bawah matahari terik selama kurang lebih 5-7 hari. Nanti lama-lama serainya akan mulai mengeluarkan akar. Seperti ini, terlihat dia sudah mulai mengeluarkan akar. Nah, proses seperti ini akan menguatkan bibit serai sebelum dia ditanam. Untuk proses nanamnya, kebutuhannya tuh sangat sederhana. Kita cuma butuh wadah, yaitu pot seperti ini, atau juga bisa langsung di lahan. Dan kita butuh media tanam kalau menanam dalam pot. Lalu selalu sedia air, karena habis ditanam harus langsung disiram. Nah, hari ini aku udah ada semuanya, bibitnya sudah ada yang akan kita tanam, potnya juga udah ada, dan sudah ada media tanam Kumara. Media tanam ini memang sengaja kami racik di kebun, untuk bisa langsung dipakai. Jadi dia sudah ada campuran pupuknya, sudah ada campuran media tanam lain, jadi nggak perlu dikasih apapun lagi, bisa langsung dipakai. Lalu kita isi ke dalam pot sampai kurang lebih terisi setengah dari potnya. Kalau teman-teman punya tanah sendiri di rumah, itu bisa pakai tanah itu juga, dicampur aja sama pupuk kayak kompos kalau udah bikin sendiri, atau bisa juga pupuk kandang, bisa juga cari sekam bakar dan sekam mentah. Itu bisa dicampur dalam tanah biar porositasnya lebih bagus, biar dia gembur. Kalau sudah terisi setengah seperti ini udah cukup untuk saat ini. Baru kita masukkan bibit-bibitnya. Nah, untuk serai sendiri dia itu tidak ditanam sendirian, jadi bukan cuma satu sebenarnya, tapi kita ambil beberapa, bisa 5-7 bibit. Seperti ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pas. Ini kita satukan seperti bergerombol, kita letakkan dia di tengah, baru setelah itu kita isi dengan media tanam lagi. Pastikan kalau menanam serai, dia diletakkan di tengah-tengah pot ya, jadi nggak di pinggir atau nggak di ujung, biar dia punya ruang yang cukup untuk berkembang gitu. Karena kan serai yang dipanen, dia akan keluar dari bawah kan, bonggol-bonggol baru, dan kita panen kan itu untuk dimasak. Jadi pastikan dia ada di tengah-tengah. Kalau menanam di tanah juga begitu, gali lubang, ya kan, di area yang cocok lah ya untuk serai. Terus tanam dia bergerombol seperti ini dalam lubangnya. Sini kita padatkan saja, kita isi dengan tanah. Kita tidak ingin menekan tanahnya terlalu keras ya, karena kita tidak mau memadatkan media tanam. Jadi pinggir-pinggirnya saja yang kita tekan. Ya kan, tapi bagian tengahnya nggak perlu ditekan seperti itu. Perlahan saja memastikan bahwa mereka tegak. Lalu kita isi media tanam, tapi sisakan ruang mungkin sekitar 1-2 ruas jari, karena setelah ini akan kita berikan mulsa. Mulsa itu apa? Mulsa adalah bahan organik kering yang bisa kita dapatkan di rumah. Bisa berupa daun-daun kering, ya kan, ini kita dapat dari kebun. Bisa juga teman-teman cari sabut kelapa, ini juga bisa dijadikan mulsa. Fungsi mulsa adalah untuk melindungi permukaan tanah dari teriknya matahari
ataupun derasnya tetesan hujan. Nah, kalau kita berkebun, kita harus selalu ingat kalau tanah itu adalah segalanya ya. Jadi kalau tanah itu subur, tanaman pasti ikut subur. Jadi kita sebagai tukang kebun nih, sebenarnya tujuan kita adalah untuk melindungi tanah. Karena kalau kita sudah merawat tanah, nanti tanah yang merawat tanamannya. Mulsa ini kita sebenarnya mencontoh dari cara kerja alam. Buat teman-teman yang suka daki gunung pasti tahu lah ya, kalau kita nggak pernah akan melihat tanah yang gundul kalau itu di alam. Pasti semua tanah tertutup oleh dedaunan kering yang jatuh dari pohon-pohon yang besar. Sehingga tanah-tanah di hutan, tanah-tanah di gunung itu semua kan terlindungi ya dari sinar matahari yang terik, tertutup oleh si daun-daun tadi. Makanya tanahnya jadi subur banget gitu, dan kehidupan di dalamnya juga jadi kaya, banyak cacing, banyak mikroorganisme yang menopang si tanaman-tanaman yang tumbuh. Nah, kalau kita berkebun, kita meniru kecerdasan alam ini. Jadi kita melakukannya dengan memberikan mulsa gitu. Jadi kalau melihat tanaman ada daun-daun kering di atasnya, ada sabut kelapa di atasnya, ingat itu bukan kotoran, ini bukan sampah. Ini adalah sumber daya terbarukan yang justru merawat tanah dan merawat tanaman kita. Kita beri mulsa secukupnya aja sampai permukaan tanahnya tertutup ya. Lalu setelah itu baru kita siram. Jadi kita menyiram di atas mulsanya. Dengan begitu mulsanya juga nggak terbang-terbang kena angin, ya kan? Dan tanahnya sampai bawah akan terus lembab terjaga sepanjang hari. Sesederhana itulah berkebun, ya kan? Yang penting kita punya bibitnya yang kita bisa dapat dari dapur, kita punya media tanam bagus yang subur untuk menopang pertumbuhannya. Kita punya wadahnya kayak semacam pot, bisa juga dari wadah daur ulang lain, dan mulsa yang kita kumpulkan. Setelah ini dia diletakkan di area sesuai kebutuhan sinar mataharinya. Kalau untuk serai sendiri dia suka sekali full sun, area terik, matahari 6-8 jam dia kuat. Jadi letakkanlah pot di area seperti itu. Kalau di kebun nantinya dia akan tumbuh subur sekali, daunnya akan banyak dan tinggal dipanen sesuai kebutuhan. Bisa dipanen dari usia 4 bulan kok. Jadi tinggal diambil aja yang dibutuhkan untuk masak, sisanya ditinggalkan di pot atau di kebun untuk dia berkembang biak lagi, untuk dia semakin subur. Itulah sebenarnya berkahnya kalau kita berkebun sendiri di rumah. Kita bisa semacam punya supermarket kecil-kecilan, bisa panen sayur, bumbu dapur sendiri sesuai kebutuhan kita. Dengan kita berkebun, kita akan menjadi terbiasa untuk merawat alam dalam sehari-hari. Jadi mencintai alam itu benar-benar bisa kita rasakan, karena memang setiap hari kita pasti nyiram, kita pasti mendapat kesempatan untuk panen, dan dengan begitu kita sama alam menjadi satu. Ingat untuk lestari, peduli alam dari rumah sendiri. Selamat mencoba.